Masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah, masuk di hadis 322. Babur soti utawi babnya kemurahan. Bidzalika di dalam demikian itu buang air besar atau air kecil menghadap kiblat. Fil kunuf atau fil kanif di dalam WC atau tempat buang air yang tertutup. Wa ibahatihi dan bolehnya buang air menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tunas soharo selain di tanah lapang. Di tanah lapang ini ya padang pasir, termasuk kebun, ya, termasuk pokoknya yang outdoor, ya, di luar ruangan. Atasana Hisam ibnu Ammar, atasana Abdul Hamid ibnu Habib, atasana Al-Auza'i, atasani Yahya ibnu Sa'id Al-Ansori. Wa hatasana Abu Bakri ibnu Khalad wa Muhammad ibnu Yahya, qala berkata keduanya. Atasana Yazid ibnu Harun, akhbarona Yahya ibnu Sa'id, anna Muhammad bin Yahya bin Habban iku akhbarohu. Bercerita dia Muhammad hu pada Yahya bin Sa'id Al-Ansori. Anak amahu sesungguhnya pamannya Muhammad bin Yahya, ini paman dari bapak, namanya adalah Wasi' bin Habban iku akhbarohu. Bercerita dia Wasi' hu pada Muhammad. Ana Abdullah sesungguhnya Abdullah ibnu Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar iku qala berkata dia. Yakulu berkata sopo nasun manusia. Idza qa'ata ketika duduk kamu lil ghaid untuk buang air besar, otomatis kalau buang air besar pasti buang air kecil. Fala tastakbil maka jangan menghadap kamu al-kiblata pada kiblat. Orang-orang itu loh mengatakan kalau kamu buang air, jangan menghadap kiblat. Padahal walakot dohartu dan niscaya sungguh naik aku bata yaumin suatu hari. Minal ayam dari beberapa hari ala dohri baitina atas punggung rumah kami. Punggung rumah kami artinya di atas, ya, ke loteng. Rumah kami yang dimaksud ini rumahnya kakaknya Hafsah. Faro'a itu maka melihat aku, karena kalau rumahnya Umar bin Khattab itu jauh dari Masjid Nabawi. Nah, Abdullah bin Umar ini punya kebiasaan tidur di masjid, karena memang masih bujang waktu itu. Faro'a itu maka melihat aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam iku qaidan duduk ala labita ini atas dua bata. Mustakbilan orang yang menghadap Baitul Maqdis, pada Baitul Maqdis, atau di redaksi lain Mustakbila Baitul Maqdis, orang yang menghadap Baitul Maqdis. Jadi
kalau menghadap Baitul Maqdis otomatis membelakangi Ka'bah. Itu secara posisi di Madinah seperti itu. Kalau menghadap kiblat pasti membelakangi Baitul Maqdis. Hadza utawi ini iku hadisu Yazid, hadisnya Yazid ibni Harun. Ini adalah hadisnya Yazid bin Harun. Ya. Jadi sanad yang kedua dari dua sanad di atas. Hadasana Muhammad ibnu Yahya, hadasana Ubaidullah ibnu Musa, an Isa al-Hannad, an Nafi' dari Nafi' an ibni Umar, qala berkata ibnu Umar, Ro'a itu melihat aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu alaihi wasallam fi kanifihi di dalam WC-nya Nabi, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Nah, jadi WC-nya itu enggak ada atapnya, sehingga bisa dilihat dari atas. Nah, ceritanya begitu. Jadi Abdullah bin Umar itu naik ke loteng, entah dalam rangka entah betulin genteng atau gimana, terus sebelahnya itu kan mungkin rumahnya Aisyah atau gimana, ada WC-nya di situ. Nah, dilihat dari atas kelihatan Nabi buang air menghadap kiblat. Qala berkata sopo Isa, fakultu maka berkata aku, dalika pada demikian itu lisakbi kepada Sa'bi. Jadi hadis ini aku utarakan kepada Sa'bi. Faqala maka berkata dia Sa'bi, sodako benar sopo ibnu Umar. Wa sodako dan juga benar sopo Abu Hurairah. Jadi dua hadis itu ya sama-sama benarnya. Jadi yang Abi Hurairah kan memang tidak boleh itu menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Kalau Ibnu Umar, nah itu hadisnya memperbolehkan. Nah, cuma ini nanti akan dijelaskan oleh Sa'bi. Amma qaulu Abi Hurairah, adapun ucapan Abi Hurairah. Faqala maka berkata dia Sa'bi, ini adalah fi sohro, di dalam tanah lapang. Jadi kalau buang airnya itu outdoor, entah di kebun atau di padang pasir. Ya. La yastakbilu tidak boleh menghadap siapa orang al-kiblata pada kiblat. Wala yastadbiruha dan tidak boleh membelakangi siapa orang ha pada kiblat. Itu kalau di luar ruangan. Wa amma qaulu Ibni Umar, dan adapun ucapan Ibni Umar yang membolehkan, fa innal kanif maka sesungguhnya WC, laisa tidak ada iku fihi di dalam kanif apa kiblatun kiblat, sehingga boleh menghadap kemana saja. Di dalam WC itu tidak ada kiblatnya. Istakbil menghadaplah kamu fihi di dalam WC, aisusita di mana berkehendak kamu. Itu penjelasannya seperti itu. Qala berkata sopo Abul Hasan ibnu Salamah, wa tasana Abu Hatim, tasana Ubaidullah ibnu Musa. Fadzakara maka menuturkan sopo Abu Hatim nahwahu semisal hadisnya Muhammad bin Yahya. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Ali bin Muhammad qala berkata keduanya,
Hadasana Waqi' an Hamad ibni Salamata an Khalid al-Hadda an Khalid ibni Abi Salti an Iraq bin Malikin an Aisyata qalat berkata Aisyah, Dzukira diceritakan inda Rasulillah di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa kaum yakrohuna yang benci mereka an yastakbilu jika menghadapkan mereka atau jika menghadap mereka bifurujihim dengan kemaluan-kemaluan mereka al-kiblata pada kiblat saat buang air ya. Jadi ada itu diceritakan kepada Rasulullah suatu kaum yang memang benci kalau mereka menghadap pas buang air itu dengan kemaluan-kemaluan mereka menghadap kiblat. Mereka ndak senang seperti itu. Faqala maka bersabda Rasul, urahum diperlihatkan aku hum pada mereka, iku qad fa'aluha sungguh mengerjakan mereka ha pada menghadap kiblat itu. Ya. Istakbilu menghadaplah kalian, ya. Istakbilu menghadaplah kalian bima qa'adati dengan tempat dudukku. Tempat duduk di sini artinya adalah WC itu al-kiblata pada kiblat. Jadi qad fa'aluha hanya itu rujukannya kepada benci menghadap kiblat. Jadi saya jelaskan lagi. Jadi diceritakan kepada Rasul bahwa ada kaum itu betul-betul benci apabila buang air menghadapkan kemaluannya ke kiblat. Wes betul-betul benci. Bencinya itu bukan sekedar makruh itu enggak, tapi sudah ke level haram ini. Wes pokoknya haram, enggak boleh menghadap kiblat gitu. Kemudian Nabi mengatakan urahum qad fa'aluha. Jadi aku diperlihatkan pada mereka memang mereka melakukan itu. Jadi mereka mengharamkan betul, membenci betul kalau sampai buang air menghadap kiblat. Kemudian Nabi memerintahkan istakbilu. Ya. Jadi istakbilu itu menghadapkanlah kalian bima qa'adati pada tempat dudukku, artinya WC itu al-kiblata pada kiblat. Nah sekarang aja WC ku itu diarahkan ke kiblat saja. Ya, WC ku diarahkan ke kiblat saja sehingga biar orang-orang yang mengharamkan itu tahu bahwa keharaman itu kalau di tanah lapang atau outdoor. Jadi kalau buang airnya itu di ruangan seperti di WC itu tidak apa-apa. Nah, maksudnya seperti itu. Qala berkata sapa Abdul Hasan Al-Qattan, dasana Yahya banu Abdak. Nah, ini diralat ini. Yang benar dasana Yahya ibnu Ubaidin. Ya, Ubaidin. Nah, ini di Maktabah Samilah keliru. Hadasana Abdul Aziz binul Mughirah an Khalid al-Hadda an Khalid bin Abi Salti bimislih ya, atau mislah ya. Semisal hadisnya di atas ya, hadisnya di atas. Jadi Hamad bin Salamah ya.
Muhammad bin Salamah dan Abdul Aziz bin Mughirah itu sama-sama muridnya Khalid Al-Hadda. Sama-sama muridnya Khalid Al-Hadda. Hadasana Muhammad bin Basarin, dasana Wahbu bin Jarir, dasana Abi Kola berkata Abi. Sami itu mendengar aku Muhammad bin Ishaq yuhadisu bercerita dia Muhammad bin Ishaq an Aban bin Solih an Mujahid an Jarir. Kola berkata Jarir. Kola berkata Jabir, ya, mohon maaf. An Jabir, kola berkata Jabir. Naha melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antustakbala jika dihadapi ya, apa al-kiblatu kiblat bibaulin dengan kencing. Artinya kencing menghadap kiblat itu tidak boleh. Fara'aituhu maka melihat aku Jabir pada Rasul qabla an yukbadha sebelum jika digenggam siapa Rasul, artinya meninggal dunia bi amin dengan 1 tahun. Yastaqbiluha menghadap siapa Rasul pada kiblat. Itu jadi asalnya memang dilarang, tapi setahun sebelum Rasulullah meninggal itu Jabir melihat Rasulullah buang air menghadap kiblat. Babul istibra' utawi babnya istilahnya bersuci. Ba'dal bauli setelah kencing. Hadasana Ali bin Muhammadin dasana Waqi' wa dasana Muhammad bin Yahya. Wa hadasana Abu Nu'aim kola berkata keduanya. Hadasana Zam'atu bin Sholih an Isa bin Yazdan al-Yamani an Abih kola berkata Abih. Kola bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza bala ketika kencing sapa ahadukum salah satu kalian falyantur maka supaya meloroti dzakarohu pada kemaluannya, batang kemaluannya itu talasa marot 3 kali. Nah, ini batang kemaluan itu, nah ini dipeloroti gini 3 kali ya, biar air-air kencing yang tertinggal di batang kemaluan itu bisa keluar. Qala berkata sapa Abul Hasan ibnu Salamah. Akhbarona bercerita pada kami sapa Ali ibnu Abdul Aziz. Dasana Abu Nu'aim padakaro maka menuturkan sapa Ali bin Abdul Aziz nahwahu semisal hadisnya Waqi' atau Muhammad bin Yahya ya lebih tepatnya Muhammad bin Yahya. Jadi kalau Waqi' itu kan satu level dengan Abu Nu'aim. Sementara Ali bin Abdul Aziz ini satu level dengan Muhammad bin Yahya. Ya. Lebih tepatnya Muhammad bin Yahya. Kalau dirujuk ke Waqi' ya enggak apa-apa, karena memang Waqi' dan Abu Nu'aim itu sama-sama mendengar hadis dari Zam'ah bin Soleh itu. Babuman utawi babnya orang bala yang kencing dia man walam yamassa dan tidak menyentuh dia man ma'an pada air.
Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Abu Usamah an Abdillah bin Yahya atau Ani bin Abi Mulaikah an Umih dari ibunya, an Aisyata dari Aisyah, kolat berkata Aisyah, intolako pergi sopo an nabiyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bulu kencing siapa Nabi. Fattaba'ahu maka mengikuti hu pada Nabi sopo Umar bimain dengan membawa air. Mungkin untuk sesuci terus habis itu untuk wudhu. Pakola maka bersabda siapa Nabi, ma apa hada ini ya Umar. Umar, loh ini kamu membawa apa ini? Kola berkata Umar, maun air. Kola bersabda Nabi, ma umirtu, tidak diperintah aku, kulama bultu tiap kali kencing aku, an atawadoa jika wudhu aku. Ya, jadi aku tidak pernah diperintah tiap kali kencing, habis kencing terus wudhu itu enggak perintah, enggak diperintah seperti itu. Jadi mau wudhu ya monggo, mau tidak ya silahkan. Tuh. Walau fa'altu dan seandainya mengerjakan aku setiap habis kencing terus wudhu, dalika pada demikian itu, lakanat niscaya ada apa kelakuan setiap kencing terus wudhu, sunatan iku sunatan menjadi sunnah. Nah, nanti khawatirnya memberatkan pada umat nanti. Ya mau wudhu ya silahkan, enggak ya silahkan kan gitu. Jadi kalau Nabi itu wudhu terus habis kencing, wah itu nanti khawatirnya malah jadi sunnah, nanti memberatkan orang. Babun nahyi utawi babnya larangan anil kholak dari buang air besar berak ya. An qori'ati torik ala qori'ati torik atas tengahnya jalan. Jadi jalan dulu kan memang belum ada aspal, jadi jalan itu ya hanya jalan setapak itu ya. Jalan besar itu juga jarang. Lah itu enggak boleh berak di tengah jalan itu enggak boleh. Jadi ya jelas nanti akan dipisu-pisui sama orang yang lewat itu. Hadasana Harmalatu banu Yahya, hadasana Abdullah banu Wahbin, ahbaroni Nafi' banu Yazid, an Haywata bani Suraihin, ana Aba Said al-Himyari iku hadasahu. Bercerita dia Aba Said al-Himyari kepada Haywah. Kala berkata Aba Said, karena ada sapa Mu'ad ibnu Jabalin, Mu'ad bin Jabal iku yatahaddasu. Bercerita dia Mu'ad bima dengan apa-apa lam yasma, yang tidak mendengar sapa ashabu Rasulillah, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayaskutu dan diam siapa Mu'ad ama dari apa-apa sami'u yang mendengar mereka. Jadi Mu'ad bin Jabal itu ya punya kebiasaan sering menceritakan hadis dari Rasulullah yang mana para sahabat yang lain itu mengaku tidak pernah mendengar hadis yang diceritakan Mu'ad. Ya, tapi begitu di konteks yang lain para sahabat bercerita tentang suatu hadis yang mereka dengar dari Rasulullah, nah Mu'ad itu diem saja, ya diem saja. Kalau orang-orang sudah cerita gitu, oh ya sudah, Mu'ad itu diem saja. Fabalago maka sampai Abdullah pada Abdullah ibna Amr apa-apa yatahadasu yang bercerita siapa Mu'ad bihi dengan ma. Terus suatu saat itu Mu'ad menceritakan suatu hadis yang memang para sahabat Nabi tidak ada yang dengar. Nah, pada akhirnya
hadis tersebut sampai kepada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ya ngomong, ini yang cerita siapa? Oh, Mu'ad, ya, gitu kan. Faqala, maka berkata sapa Abdullah bin Amr, Mas, wallahi demi Allah, masami itu tidak pernah mendengar aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda siapa Rasul, hadza pada ini yang diceritakan Mu'ad. Demi Allah aku tidak pernah dengar ini hadis ini dari Rasulullah, ya, yang diceritakan Mu'ad ini aku tidak pernah dengar dari Rasulullah. Wa ausaka, dan hampir sapa Mu'adzun Mu'ad an yuftinakum, jika merusak, nah, merusak siapa Mu'ad kum pada kalian fil kholak, di dalam urusan WC, urusan buang air besar. Wah, ini Mu'ad ini ngerusak tatanan ini. Hampir saja Mu'ad itu merusak pada kalian di dalam urusan buang air. Jadi komentarnya Abdullah bin Amr itu seperti itu. Fabalago, maka sampai apa dalika, demikian itu komentarnya Abdullah bin Amr Mu'adzan pada Mu'ad. Ya. Ya, Mu'ad dikomentari seperti itu, ya pada akhirnya dengar, ya, dari orang-orang itu. Zaman dulu ya banyak memang ya netizen yang ya usil membentur-benturkan, itu ternyata juga ada. Falakiyahu, maka ketemu siapa Mu'adhu pada Abdullah, ya. Terus pada suatu saat Mu'ad dan Abdullah itu ketemu. Faqala, maka berkata sapa Mu'adzun Mu'ad, ya Abdullah ibn Amr, wahai Abdullah bin Amr, inna takdzib, sesungguhnya bohong, bihadisi Rasulillah, atau takdzib itu mendustakan, ya. Saya ulang ya, inna takdzib, sesungguhnya mendustakan, bihadi Rasulillah, terhadap hadisnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam, iku nifakun, kemunafikan. Wa inama, dan sejatinya ismuhu, dosanya apa? Itu ngarang hadis palsu, ya. Iku alaman atas orang kolahu yang berkata diaman hu pada ya hadis palsu. Ya segitu aja, ya. Jadi kebiasaan orang munafik, adatnya orang munafik itu mendustakan hadisnya Rasulullah, ya. Artinya ya kalau kamu tidak percaya, ya kamu dosa. Terus umpama aku itu bikin hadis palsu, ya, Rasulullah tidak dengar, Rasulullah tidak mensabdakan, tapi aku ngomong bahwa Rasulullah pernah bersabda. Nah itu ya dosanya ya bagi orang yang ngomong hadis palsu itu. Artinya kalau aku ngarang-ngarang hadis palsu, ya aku juga dosa, itu, ya, aku juga dosa. Jadi dikelirkan lah istilahnya. Jadi memang sahabat yang lain nggak dengar, tapi bagaimanapun aku kan dengar. Kalau seandainya aku ngarang-ngarang hadis atau bikin hadis palsu, yang nanggung dosanya kan juga aku, ya. Nah, kamu kalau tidak percaya terhadap hadis Rasulullah, padahal itu dari Rasulullah betul, ya kamu kena ayat nifak itu. Jadi termasuk kelakuannya orang munafik, ya nggak percaya pada hadisnya Rasulullah. Lakot sami itu nih, saya sungguh mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda Rasul,
Ittaku takutlah kalian al malain pada eh, malain itu perbuatan-perbuatan yang dilaknat, as-salas yang 3. Jadi kalian supaya takut pada perbuatan-perbuatan yang dilaknat yang jumlahnya 3, yaitu al-baros, berak, fil mawarid. Mawarid itu di tempat tempat kumpulnya air. Di tempat kumpulnya air, ya di sendang atau di sungai, ya kan, ya di tempat kumpulnya air. Sungai di padang pasir sana jangan dibayangkan seperti Bengawan Solo atau Kali Brantas, enggak. Paling ya keparit-parit kecil kan gitu kan. Nah, terus diberai di situ. Wadili dan naungan. Di naungan ini tempat kumpulnya orang nongkrong ya gitu. Terus diberai itu nanti ya dipisui sama orang gitu. Wakori atitorik dan tengahnya jalan. Enak-enak jalan tahu-tahu nginjek kotoran manusia, otomatis ya mau misuh-misuh sopo iki ngising ning kene kurang ajar gitu. Jadi jangan berak di 3 tempat itu. Jadi tempat kumpulnya air yang biasanya didatangi orang untuk minum atau untuk ambil air untuk masak atau apa, terus diberai. Atasana Muhammad bin Yahya, atasana Amr bin Abi Salamata, an Zuhair qala berkata Zuhair. Qala berkata sapa Salimun Salim, sami itu mendengar aku Al Hasan pada Hasan yakulu berkata Hasan. Atasana bercerita padaku sapa Jabir bin Abdillah. Qala berkata Jabir. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyakum takutlah kalian wa ta'risa pada istirahat ala Jawa ditorik atas tengahnya jalan. Jadi itu akan mengganggu kelancaran transportasi, kelancaran lalu lintas di situ. Istirahat ya istirahat tapi di pinggir lah, jangan di tengahnya jalan ya. Ala Jawa ditorik atas tengahnya jalan, tidak boleh. Wasolata dan sholat alaiha atas tengahnya jalan, jalan dilewati orang malah untuk sholat, ya minggir, masjidnya juga luas, sholat di jalan itu gimana ya. Jadi istirahat malam-malam itu jangan di tengah jalan, sholat di tengah jalan juga jangan. Fa'inaha maka sesungguhnya itu tadi istirahat di tengah jalan, sholat itu iku makwal hayat, tempatnya ular ya, tempatnya ular, wasibak dan binatang buas ya. Zaman dulu memang jalan setapak, kalau siang itu dilewati manusia, kalau malam dilewati ular, dilewati binatang buas. Ya jangan istirahat di situ, jangan sholat di situ. Ya. Wa qadha al hajati dan buang hajat alaiha atas tengah jalan itu. Ya jangan buang hajat di tengah jalan itu. Jadi takutlah pada buang hajat atas tengah jalan. Fa'inaha maka sesungguhnya tengah jalan itu minal malain, dari istilahnya
beberapa laknat ya. Malain itu ya kalau buang hajat di situ nanti ya dilaknati orang banyak. Malain. Jadi wahia al-fi'latu allati yul'anu biha fa'iluha. Jadi perbuatan yang eh, pelakunya dilaknati. Ya, pelakunya dilaknati. Itu malain ya. Atasana Muhammad bin Yahya, atasana Amr bin Khalid, atasana ibnu Lahiyah, an Qurrah, an ibni Syihab, an Salim, an Abi, an Nabiya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iku naha melarang siapa Nabi an yusalla jika digunakan untuk sholat opo ala qori'ati torik atas tengahnya jalan wa an yutroba dan jika dijadikan opo al khola'u WC alaiha atas tengah jalan, digunakan untuk buang air, tidak boleh. Atau tubala dikencingi fiha di tengah jalan. Ya, kencing sembarangan itu tidak boleh di situ. Babut tabaut utawi babnya menjauh lil baros untuk berak fil fadok di tanah lapang. Jadi kalau tidak ada WC pengen buang air ya menjauh dari kerumunan orang. Jadi biar tidak diintip, juga beraknya itu tidak mengganggu orang, baunya yang enggak enak itu. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata, atasana Ismail bin Ulayyah, an Muhammad bin Amr, an Abi Salamata, anil Mughirah bin Su'bah, qala berkata Mughirah. Karena ada sopo an Nabiyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza dhahaba ketika pergi siapa Nabi al-madhab pada tempat pergi. Madhab di sini bisa masdar, bisa isim makan. Artinya ya WC itu. Ya. WC untuk buang air. Aba'ata menjauh siapa Nabi. Maka menjauh siapa Nabi. Jadi itu tadi, biar tidak diintip. Yang kedua, biar kotorannya itu tidak mengganggu orang lain. Entah baunya atau kotorannya itu nanti diinjak orang. Hadasana Muhammad bin Abdillah bin Numairin, dasana Umaru bin Ubaidin, an Umaru binul Musanna, an Atta al-Khurasani, an Anas sekolah berkata Anas, untuk ada aku ma'an Nabi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di safarin di dalam bepergian. Fatanaha maka menjauh siapa Nabi lihat jatihi untuk buang hajatnya Nabi. Tumaja'a kemudian datang siapa Nabi, fada'a maka minta siapa Nabi biwaduk pada air wudhu. Fatawado'a maka wudhu siapa Nabi. Nih habis buang hajat, wudhu itu ya juga disunahkan. Enggak juga enggak apa-apa. Atasana Ya'qub bin Humaydi bin Kasib, dasana Yahya bin Sulaimin, ani bani Huthaimin, an Yunus bin Khobab, an Ya'la bin Murrah, ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam iku karena ada siapa Rasul iku idza dhahaba ketika pergi siapa Rasul ilal ghaid pada WC ya, pada buang air besar ya. Aba'ata maka menjauh siapa Rasul. Jadi ghaid ini kalau dalam Al-Qur'an ghaid itu bermakna nguyuh ngising ya. Nguyuh ngising itu ya buang air kecil dan buang air besar.
Dasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Muhammad bin Basarin kola berkata keduanya. Dasana Yahya bin Said Al-Qattan an Abi Ja'far Al-Khatmi wasmuhu dan utawi namanya Abu Ja'far itu adalah Umair bin Yazid an Umarata bin Khuzaimah wal Harisu bin Fudailin an Abdurrahman bin Abi Furat kola berkata Abdurrahman. Hajjatu haji aku ma'an Nabi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal maka pergi siapa Nabi lihajatihi untuk hajatnya Nabi, artinya buang hajat. Fabata maka menjauh siapa Nabi. Nah itu. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibah, tasana Ubaidullah bin Musa Abarona Ismail bin Abdul Malik an Abi Zubair an Jabir kola berkata Jabir. Kharajna keluar kami ma'a Rasulillah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam fi safarin di dalam bepergian. Wakana dan ada sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iku layakti tidak mendatangi siapa Rasul al-baros pada berak kata yatagoyaba sehingga berusaha tidak terlihat siapa Rasul. Tagoyaba itu goib. Goib itu kan tidak terlihat. Atau bermakna pergi. Kata tagoyaba sehingga pergi siapa Rasul. Fala yura maka tidak dilihat siapa Rasul. Yatagoyaba. Tagoyaba yatagoyabu. Itu kalau fiilnya seperti itu. Tagoyaba ya tagoyabu. Berhubung ada kata di depan menjadi tagoyaba. Ya tagoyaba. Baknya di fathah. Jadi menghilang lah istilahnya. Jadi bukan menghilang pakai ilmu-ilmu tertentu, enggak. Yes, pokoknya pergi biar tidak dilihat orang dalam buang hajatnya itu. Hadasana Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari, Hadasana Abdullah bin Kasir bin Ja'far, Hadasana Kasir bin Abdullah Al-Muzani an Abi an Jadih. An Abi dari bapaknya, an Jadih dari mbahnya. Jadi ya mbahnya cucunya itu ya ulama berarti. An Bilal bin Haris Al-Muzani anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda siapa Rasul. Anna Rasulullah sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam iku kana ada siapa Rasul. Idza arada ketika menghendaki siapa Rasul al hajata pada hajat artinya buang hajat abada maka menjauh siapa Rasul.